Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian di dalam tidur kita, sehingga kita dianjurkan untuk memuji Allah ketika kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pagi ini adalah awal hari yang baik bagi kita dan kebaikan hari-hari setelahnya. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita adalah Al-Istiqamah di atas sunnah. Apa itu yang dinamakan dengan as-sunnah? Sunnah secara bahasa disebutkan terhadap sebuah cara yang selalu dilakukan. At-tariqatul maslukah awil muttaba'ah, itu cara hidup yang selalu ditempuh, yang selalu dilakukan, atau dinamakan juga dengan tradisi, kebiasaan, baik yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk. Maka secara bahasa namanya itu adalah sunnah. Kebiasaan yang baik namanya sunnah hasanah. Kebiasaan yang buruk namanya sunnah sayyi'ah. Begitu juga disebutkan sunnah ini juga kepada urf, kebiasaan satu daerah, adat, ya, itu secara bahasa.
Sehingga kalau seandainya ada seorang yang biasa kalau pengajian ngantuk, maka sunnahnya sefulan tidur dalam pengajian. Itu secara bahasa. Atau misalkan setiap dalam pengajian dia main HP. Sunnah si fulan main HP dalam kajian. Baik. Secara istilah itu adalah istilah yang dipakai. Maka istilah sunnah itu berbeda satu sama lainnya di dalam bidang studi. Karena terkait kepada kefokusan studi itu. Menurut ahlul hadis, ulama yang berkecimpung dengan hadis, maka sunnah itu menurut mereka kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah atau khalqiyah ma kana qabla al-bi'tsah wa ma ba'daha. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatan atau takrir. Apa itu takrir? Persetujuan. Setuju gitu. Kalau setuju berarti itu ungkapan. Jadi takrir itu adalah perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi. Nabi tidak mengomentarinya, tidak melarangnya, ya, maka itu adalah sunnah. Diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat di hadapannya. Kalau itu adalah sebuah kemungkaran, tentu Nabi sudah mencegahnya. Atau yang berhubungan dengan sifat, baik sifat fisik maupun sifat karakter akhlak. Membahas tentang fisiknya Nabi seperti yang ada di Syama'il Muhammadiyah. Ya, ini ciri-ciri Nabi SAW, tinggi tubuhnya seperti apa, rambutnya seperti apa, bidang badannya bagaimana, cara jalannya bagaimana. Itu dibahas oleh ahlu al-hadis. Termasuk juga pembahasannya, baik itu sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Itulah topik bagi ahlul hadis ketika mereka mengatakan sunnah, itu pembahasannya. Karena mereka ingin melihat jati diri Rasulullah. Maka fokus pembahasannya adalah kepada jati diri Rasulullah SAW. Itulah sunnah. Menurut ulama usul pembahasannya apa? Itu mendudukkan kaedah-kaedah hukum. Maka sunnah itu bagi menurut mereka ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syar'i.
Maka tidak semua yang disampaikan, yang dibahas oleh ahlul hadis itu masuk ke dalam kategori yang dibahas oleh ulama usul. Maka ahlul usul dia melihat sunnahnya Nabi apa yang bisa dijadikan sebagai argumen dasar sebuah hukum. Ulama fikih pembahasannya apa? Ulama fikih membahas tentang ahkam taklifi, yaitu ulama fikih penerapan hukum. Maka dia akan melihat kepada hukum-hukum pembebanan kepada manusia. Apakah ini bersifat wajib atau bersifat ini adalah perintah atau ini adalah larangan. Perintah dalam bentuk apa? Penekanan atau anjuran. Larangan ini berupa bentuk apa? Tekanan atau anjuran. Maka sunnah menurut mereka adalah muqabilul wajib awil fard. Yaitu sunnah menurut mereka adalah lawan dari wajib. Ya. Yaitu sesuatu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Tapi dia tidak sampai kepada tingkat yang wajib. Maka kullu ma fa'alahu Rasulullah SAW aw raghaba fi fi'lihi la ala sabilil ilzam bal ala sabilil istihbab wan nadab. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi atau yang dimotivasi oleh Nabi untuk melakukannya tidak dalam bentuk penekanan, akan tapi dalam bentuk ajakan dan anjuran. Maka sebagian ulama mengatakan makna sunnahnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu sunnah itu adalah sesuatu yang diberikan pahala jika dilakukan dan tidak diberi iqab, hukuman apabila dia tinggalkan. Kemudian sebagian ulama ada lagi sunnah, makna sunnah atau istilah sunnahnya muqabilul bid'ah, lawan dari bid'ah. Maka sunnah sesuatu yang memiliki asal muasal dari kitab dan sunnah Nabi serta sunnah para sahabat, kebiasaan para sahabat. Maka itu dinamakan dengan sunnah. Lawannya yang tidak ada asal muasalnya dari kitab dan sunnah dan amalan sahabat, maka namanya bid'ah. Ya, ini biasanya dibahas oleh ulama-ulama akidah. Atau pembahasannya istilah menurut ulama akidah yang dimakan dengan sunnah. Sehingga dalam terkadang pembahasan akidah juga dinamakan dengan sunnah. Ini adalah istilah-istilah menurut ulama. Ya, kembali kepada istilah pada bahasan mereka masing-masing. Lalu bagaimana kita bagaimana? Apa itu sunnah? Yang secara umum yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ya. Setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan maupun perbuatan, takrir dan sifat. Di mana kita dianjurkan untuk mengikutinya.
Dalam pengikutan hal ini ada terbagi dua. Ada yang bersifat ilzam apabila kita melakukannya. Ada yang bersifat anjuran. Ya. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat anjuran. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus istiqamah? Kenapa kita harus istiqamah di atas sunnah? Apa itu istiqamah? Luzumun ala syai'. Selalu di atas, konsisten, itulah. Kenapa kita harus konsisten dengan di atas sunnah? Ada beberapa hal yang bisa memotivasi kita, yang menunjukkan kepada kita pentingnya sunnah, sehingga kita konsisten di atas sunnah itu. Yang pertama, bahwa sunnah tersebut adalah salah satu sumber syariat. Di mana dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Beliau tidaklah menuturkan dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika kitaba wal hikmah." Kami turunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Kami turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, Al-Hikmah. Imam Syafi'i mengatakan, aku mendengar orang yang aku ridai di dalam tafsir, bahwasanya makna hikmah itu adalah sunnah. Yakni, kami turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah. Maka salah seorang dari salaf, kalau tidak salah Yahya bin Abi Katsir, mengatakan bahwasanya sesungguhnya Jibril turun membawa sunnah sebagaimana Jibril turun membawa Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku beri kitab dan yang semisalnya bersama kitab. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan sepertinya bersama. Sepertinya apa? Yaitu sunnah. Dia sama-sama wahyu. Maka oleh karena itu, ada orang yang mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, tidak butuh kepada sunnah.
yang dimakan dengan mereka itu Qur'aniyun, atau juga dinamakan dengan pengingkar sunnah, ingkar sunnah. Maka orang yang ingkar sunnah ini pun bertingkat-tingkat. Orang yang mengingkari sunnah secara keseluruhan, maka itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Secara keseluruhan, dia tidak mau mendengar atau mengambil sunnah Nabi SAW. Maka dia telah mengingkari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Mentaati Rasulullah adalah mentaati sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Mentaati Allah mentaatinya dalam seluruh perintahnya dalam Al-Quran. Mentaati Rasul, mengikutinya dalam seluruh ajaran-ajaran yang disampaikannya melalui sunnah. Orang mengingkari sunnah, dia tidak akan bisa mengerjakan sholat dengan baik. Karena dia tidak akan menemukan apa-apa saja solat yang akan dia kerjakan siang dan malam. Berapa rakaat? Apa yang akan dia baca? Dia tidak tahu solat zuhur itu berapa rakaat di dalam Al-Quran. Asar berapa rakaat? Maghrib, isya, subuh. Dia tidak tahu apa yang harus dia baca setiap rakaat dan geriknya. Maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pengingkaran terhadap sunnah ini sebagian. Maka kedudukan mereka pun sesuai dengan kadar pengingkaran mereka terhadap sunnah. Maka dalam hal ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika seorang mengingkari sunnah itu, berarti dia mengingkari salah satu masdar atau sumber syariat. Makanya, bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, fungsi sunnah terhadap syariat. Bahwasanya sunnah sangat penting di dalam syariat. Sunnah ada 3 fungsi terhadap syariat Islam. Yang pertama, mendukung dan memerintahkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Datang sunnah Nabi SAW, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan seterusnya. Islam itu tegakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kesaksian tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat.
apa yang diperintahkan dalam Al-Quran juga diperintahkan oleh hadis, oleh sunnah. Yang kedua, ini yang sangat penting, bahwa sunnah adalah penjelas terhadap Al-Quran, pensyarah terhadap Al-Quran, memberikan keterangan terhadap Al-Quran. Dia akan menjelaskan apa yang masih global, dia akan merinci apa yang masih umum, ya, atau mengkhusus apa yang umum. Maka kebutuhan Al-Quran kepada sunnah sangat tinggi sekali. Kita tidak akan paham, tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kecuali setelah merujuk kepada sunnah. Tadi sudah disebutkan rincian solat kita temukan dalam sunnah. Rincian zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita membayar zakat. Lalu rinciannya mana? Kembali kepada sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Wasithiyah dia mengatakan fas-sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya dan menunjukkannya serta mengungkapkan tentang Al-Quran. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, wa 'alaika bis sunnah, fa 'alaika bis sunnah, pegang teguhlah olehmu sunnah, fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lah. Sesungguhnya sunnah itu adalah pensyarah terhadap Al-Quran dan penjelas untuk Al-Quran. Bal qad qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Dan berkata Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, dia mengatakan seluruh apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari hukum-hukum itu adalah apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kitab, yakni Al-Quran, bil haqq, dengan benar, agar kamu menghukum atau memutuskan antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Allah berikan pahaman kepadamu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu zikir, yakni Al-Quran, agar kamu memberikan penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi sunnah adalah penjelas terhadap Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengatakan tidak butuh kepada sunnah. Karena kita tidak akan bisa menafsirkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatil qaumi yu'minun. Tidaklah kami turunkan kepadamu kitab kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan,
dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Fungsi yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi yang belum ada teksnya di dalam Al-Quran, maka kita ambil dari Nabi SAW. Dan itu adalah fungsi dari, salah satu fungsi dari sunnah. Baik. Allah Subhanahu wa taala Al-Quran mengatakan bahwasanya ini kami ciptakan untuk kalian. Apa yang diciptakan di bumi ini untuk kita. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya cincin emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki dari umatnya. Maka ini adalah bagian dari fungsi dari sunnah tadi. Mewujudkan sebuah hukum yang belum diwujudkan di dalam Al-Quran secara teksnya. Dan ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan yang mutlak. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa mentaati Rasul, sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, urgensi dari sunnah sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita beristiqamah di atas sunnah. Bahwasanya Nabi SAW mendorong kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Memotivasi kita. Terutama waktu-waktu dan masa-masa fitnah. Masa-masa terjadinya ikhtilaf. Banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa di antaramu hidup nantinya, panjang umurnya, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Lalu bagaimana solusinya? Lalu Nabi SAW mengatakan, wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin al-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan geraham. Yakni gigitan yang apabila dengan geraham, gigi geraham kita di belakang ini, itu adalah gigitan yang sangat kuat. Gigit di depan, ditarik, gigi kita akan patah. Akan copot. Tapi kalau di geraham ini digigit, itu nggak akan bakal lepas. Ini menunjukkan bahwa teguh itu sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW dan para khulafa rasyidun. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka Nabi SAW memotivasi. Tidaklah Nabi memotivasi kecuali itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Dan solusi dalam perbedaan adalah kembali kepada sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian selisih pada apapun juga, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, yakni kembalikan kepada kitab, kembalikan kepada Rasul pada saat beliau masih hidup, langsung kepada beliau. Tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ya.
tidak benar kalau seandainya ada dia ketemu langsung dengan Rasulullah pada saat sekarang. Enggak ada yang benar. Itu adalah kedustaan yang nyata. Lalu bagaimana kita? Kembali kepada sunnah-sunnahnya. Yang sudah ditulis oleh ulama, sudah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis. Dari situlah kita akan bisa kembali mendengar, melihat petuah-petuah Rasulullah SAW ketika kita berbeda. Dalam hadis khususnya tadi, kenapa Nabi menyuruh kita kepada sunnah? Kepada sahabat. Kenapa tidak disuruh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam jelas, tapi terkadang perlu ada perinciannya. Dan ada mutasyabih yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Adapun orang yang di hatinya ada ketergelinciran, kecenderungan kepada enggak benar, maka dia akan mengikuti yang dia cari-cari, yang tasyabuh, yang samar-samar ini, untuk mau datangkan sebuah fitnah, untuk mencoba-coba cari takwilnya, penafsirannya, dan untuk mendatangkan fitnah. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian menemukan ada orang yang mengikuti mutasyabih ini untuk menggejolak fitnah, ya, maka mereka itulah yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Jadi untuk memutusnya kembali kepada sunnah. Kemudian kembali kepada sahabat. Karena mereka yang sangat paham dengan bahasanya Al-Quran dan sunnah. Dan mereka langsung hidup pada zaman Rasulullah SAW. Pemahaman mereka lah yang lebih tepat ketimbang dari yang lain dari umatnya. Apalagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan dalam hadis iftiraq, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Wa ma hiya ya Rasulullah? Qal man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Nabi tidak sebutkan fulan, alan dan seterusnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, enggak. Tapi Nabi SAW memberikan karakteristik sifatnya, ya, yaitu siapa yang berpegang teguh dengan apa yang aku di atasnya dan sahabat-sahabatku. Di sini urgensi pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena Nabi menggandengkan, ya, perintah untuk mengikutinya dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah, berusaha menerapkan sunnah, tidak hanya sebatas slogan, tidak hanya sebatas ungkapan dan perasaan. Berpegang teguh menjalankannya itu adalah bukti yang hakiki atas kesempurnaan cinta kepada Nabi SAW. Entah berapa manusia mendakwakan dia cinta banget, ya, cinta serius dengan Rasulullah SAW.
akan tetapi kesehariannya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Pagi dan sore dia selalu menyelisih sunnah Nabi SAW. Malahan setiap saat dia membenci sunnah Rasulullah, membenci orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, membenci setiap orang yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Dia katakan dia sangat cinta dengan Rasulullah. Ini adalah cinta palsu. Dia melakukan apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kita lihat terkadang karena saking cintanya seorang, tapi itu hanya sebatas dakwaan. Di mobilnya dibikin stiker, yaitu menunjukkan tentang cintanya kepada Rasulullah. Ya. Tapi apalah gunanya stiker kalau kehidupannya sehari-hari menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi saban hari dia tetap makan riba. Dia katakan cinta kepada Rasulullah, tapi setiap saat dia durhaka kepada orang tuanya, cuek kepada orang tuanya. Orang Arab mengatakan, ta'asin Nabi wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Nabi sementara engkau mengatakan cinta kepada dia. Hadza la'amka fil qiyas syani'u. Ini demi Allah logika yang sangat jelek. Mengatakan cinta tapi bermaksiat kepadanya. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu memang benar, pasti engkau telah mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya, mentaati. Ini orang mencintai akan mentaati orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka tentu kita mengikuti, mentaati Rasulullah SAW. Yang keempat, berpegang teguh dengan sunnah. Dia adalah sebab keselamatan, sebab terlindung dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukannya mengikuti sunnah Rasulullah sesat. Ya, tapi dapat petunjuk. Karena sebagian orang ketika kita menjalankan sunnah dibilang kita ini orang sesat. Ternyata sesat itu kebalikannya. Apabila kita menjauhi Rasulullah SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, tidak ada bagi mereka untuk memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Jika Allah memutuskan A, Allah dan Rasulnya memutuskan A, bagi orang mukmin hanya mengatakan A, tidak B. Lalu kata Allah, wa ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina.
sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kesesatan itu bukan dalam mengikuti Rasulullah, tapi dalam bermaksiat kepada Rasulullah. Di dalam membenci sunnah Rasulullah, disitulah kesesatan. Di dalam menjauhi perintah Rasulullah, disitulah kesesatan. Imam Malik, dia mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha faqad naja. Imam Malik dia mengatakan sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dia akan selamat. Wa man takhlafu anha ghariq. Siapa yang tidak naik dia akan tenggelam. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan sunnah dia akan tenggelam dengan kesesatan. Al-Imam Zuhri dia mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najatun. Ulama-ulama kita dari ulama kita yang terdahulu mengatakan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz wasiyatan li rajulin faqala fiha fa'alayka biluzumi sunnah fa innaha laka biidnillahi usmah atau ismah. Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah wasiat kepada seseorang. Dia mengatakan dalam wasiatnya itu, berpegang teguhlah kamu dengan sunnah. Sesungguhnya sunnah itu bagimu, insyaAllah dengan izin Allah, adalah keselamatan. Tameng atau bisa juga benteng yang membentengi diri kita dari kesesatan. Yang kelima, bahwa beramal dengan sunnah, menjalankan sunnah adalah sebuah jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan tidak hanya cinta Allah saja yang kita dapatkan, tapi mendapatkan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Setiap kali kita menjalankan sunnah Nabi, Allah semakin cinta dengan kita dan dosa kita diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ini ulama mengatakan adalah ayatul imtihan. Ini adalah ayat penimbang atau ayat penguji. Kalau kita pergi ke pasar ingin membeli gula, lalu kita bilang ini gulanya berapa beratnya? 1 kilo. Apakah langsung kita ambil aja? Perlu kita uji, betul enggak? 1 kilo atau sekila? 1 kilo 10 on. Ya. Mungkin 9 on. Ya. Timbang. Oh iya, benar 10 on. Ya. Wah, ini benar nih omongannya, sesuai omongannya dengan kenyataan. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, buktikan. Fattabi'uni, buktikan dengan mengikuti Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah itu adalah ukuran dari kecintaan kita kepada Allah. Ini belum cinta bersambut nih. Tapi baru benar enggak kita ini cinta kepada Allah? Ukur dengan seberapakah kita mengikuti Rasulullah. 5% pengikutan kita kepada Rasulullah berarti 5% cinta kita kepada Allah. Ya. Ada orang mengatakan cinta saya penuh kepada Allah.
Tapi pengikutannya kepada Rasulullah baru 1%, taruhlah gitu ya. Berarti sebenarnya 1%. Lalu habbakumullah. Ya. Fil mudhari' majzum. Jawab at-talab. Jawab dari perintah tadi. Ikutilah aku, pasti. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ini hadiah atau faedah yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita pasti dicintai oleh Allah, walaupun orang sekitar kita membencinya, walaupun orang yang dalam keluarga kita sendiri, yang laki-laki yang sudah ngaji, ya ternyata orang tuanya belum ngaji. Pernah ada, ini kisah nih, ya ada seorang ikhwan, orang tuanya nggak suka dia berjenggot, sambil tidur dicukur. Ya, doa kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, tampakkan akhlak kita dengannya, santun kita dan perhatian kita kepadanya, sehingga dia merasa setelah kita mengikuti sunnah ini semakin baik akhlak kita dengan beliau. Ya, pulang-pulang mendebat orang tua, nilai ini anak saya ini aneh. Setelah ngaji, pulangnya menyalahkan saya. Saya lebih tua dari dia, gitu. Tapi santun dulu, santun, akhlaknya. Ketika dia melihat, wah anak saya lebih baik daripada yang sebelumnya. Dulu dia cuek, tapi setelah ngaji, dia semakin baik. Dia semakin santun, dia semakin memperhatikan saya. Oh berarti pengajiannya bagus. Gitu aja. Ya, logikanya yang sederhana. Karena kita terkadang baru habis ngaji, oh banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkungan keluarga kita. Wah ini aku harus habisin nih, gitu kan. Sudah sampai di rumah mulai menyalah-nyalahkan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya orang tua bilang ini anak saya aneh. Setiap kali kajian pasti dia marah-marah pulang. Ya, nah ini semakin ini kajiannya nggak benar nih. Ya sasek anak-anak ambo setelah itu. Ya. Maka karena itu ya pandai-pandai kita. Baik. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kali kita melakukan sunnah Nabi, kita dicintai oleh Allah dan dosa kita diampuni. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini mudah-mudahan dengan kita mengetahui urgensi dari sunnah ini, masih banyak sebenarnya, panjang. Ya. Tapi ini sudah cukup insyaallah taala yang memotivasi kita al-istiqamah ala sunnah. Konsisten di atas sunnah. Kita berupaya. Waduh Ustaz, bagaimana ya saya menjalankan sunnah yang lain, alhamdulillah ada beberapa sunnah yang belum bisa kita lakukan. Kenapa? Karena saya bekerja di sebuah instansi yang memang belum boleh bagi mereka. Ya sudah, lakukan yang lain, yang ini belum mampu, tapi kita katakan ini adalah bagian dari sunnah. Ya, kita akui, jangan kita ingkari. Kita akui ini adalah sunnah. Ya, tapi saya pengen seperti orang yang telah melakukannya. Itu jauh lebih baik, kata Ibn Abdul Aziz di dalam syarah Tahawiyah ketika membahas tentang filsafat orang-orang yang menolak sunnah. Dia katakan bahwa orang yang mengatakan ini adalah sunnah, ya, orang yang sudah melakukan adalah lebih baik, saya tidak mampu, saya belum mampu atau belum bisa, itu jauh lebih baik daripada orang yang menolak sunnah atau mengingkari sunnah. Tentunya. Demikian, mudah-mudahan
bermanfaat. Oh ya, mungkin kalau kita beri 2 atau 3, silakan Pak mau bertanya langsung. Kalau untuk pertanyaan boleh dengan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Bapak tadi bahwa takrir itu, apakah sumbernya atau asalnya perbuatan itu dari Nabi kah atau dari sahabat? Gitu Pak. Nah, diberikan contoh. Misalkan Nabi pertamanya kunut, lalu Nabi tidak kunut, lalu sahabat ada yang kunut dibiarkan oleh Nabi. Ini contohnya perlu dikoreksi. Nah, gitu. Atau Bilal misalkan, setelah setiap sholat, setiap azan Bilal sholat. Setiap wudhu dia Bilal sholat sunat. Ya, karena Nabi mengatakan, saya tadinya malam tadi masuk ke dalam surga dan saya mendengar telapak kakimu ya di belakangku. Lalu Bilal mengatakan, saya tidaklah punya hadas kecuali saya berwudu dan setelahnya sholat. Taib. Takrir itu adalah dari perbuatan sahabat. Kalau itu berasal dari perbuatan Nabi, ya itu tidak takrir. Dia sudah menjalankan, sahabat sudah menjalankan. Tapi itu adalah dari perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Ya, lalu tidak dikomentari oleh Nabi. Kalau diperintahkan oleh Nabi, itu sudah tasyri' dari Nabi. Sebagai contoh, ada orang mengatakan ada juga syariat dari mimpi. Ya, syariat agama Islam tidak ada dari mimpi. Kalau misalkan Nabi mimpi, itu adalah hak, karena itu adalah wahyu. Tapi kalau mimpi sahabat langsung dipakai sebagai syariat, tidak. Kecuali itu adalah adanya perintah dari Nabi. Yang dicontohkan oleh sebagian orang itu, contohnya azan katanya. Abdullah bin Zaid, dia mimpi. Pada awal-awal disyariatkannya azan. Di awal Nabi SAW ingin mengumpulkan orang sholat berjamaah, ada mengusulkan dengan cara trompet. Nabi nggak mau. Ini kebiasaan orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi ada di sekitar Madinah. Maka Nabi menjauhi itu untuk menyelisihi kebiasaan orang ada di sekitar. Lalu ada usulan kentongan, pukulan kayu atau lonceng. Ya. Di awalnya Nabi menyukai tapi enggak suka. Bolehlah tapi enggak suka. Karena itu kebiasaan orang Nasrani. Yang kedua-duanya adalah bunyi-bunyian. Ya. Trompet bunyi yang dihasilkan oleh tiupan dan lonceng adalah bunyian yang dihasilkan oleh ketukan. Ini prinsipnya nih. Coba nanti bisa antum kiaskan yang lain. Lalu mimpilah Abdullah bin Zaid. Ketemu dengan orang, dia membawa kentongan, ditawarkan, boleh enggak ini saya beli? Akhirnya dia bilang, tidakkah aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang bisa engkau ucapkan? Diucapkannya azan. Pagi subuh ketemu, dia sampaikan kepada Nabi bahwasanya dia mimpi. Apa kata Nabi? Ajarkan kepada Bilal. Taib. Sekarang ini asalnya mimpi atau perintah? Perintah dari Nabi. Ya, perintah dari Nabi. Kalau tidak ada perintah dari Nabi, nggak bisa jadikan itu syariat. Mungkin ada yang mengatakan, kan bukankah itu asalnya mimpi tadi? Ya mimpi, tapi dia belum jadi syariat.
Kapan dia jadi syariat? Apabila sudah diperintahkan oleh Nabi. Tidak takrir. Kalau takrir dia ucapkan, dia diamin dari Nabi. Itu makanya takrir namanya. Ya. Nah, jadi takrir perbuatan. Ya, seperti apa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak memberikan komentar. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu masih di kategori yang dibolehkan. Kalau itu dilarang, tentu Nabi SAW sudah melarang. Makanya takrir bagian dari sunnah. Ya, jadi tidak ketetapan namanya. Kalau ketetapan, misalkan kami wali kota menetapkan, itu perkataan jadinya kan. Ya, baik. Bagaimana cara mengelola yayasan Islam yang baru berdiri agar ikhlas, istiqamah dan bisa mengumpulkan sumber daya yang kuat. Sumber daya yang kuat. Saya kira sumber dana yang kuat. Baik, yang pertama yayasan itu adalah media, wasilah. Walaysal ghayah, walaysatil ghayah. Dia bukan ghayah, bukan dia target. Dia bukan tujuan. Kita di negara Islam jika membuat sebuah pendidikan atau melakukan aktivitas, diperlukan adanya sebuah lembaga yang sah. Maka ini pada umumnya namanya adalah yayasan. Ya, ada yayasan bersifat pribadi atau ruang lingkupnya agak lebih privasi. Kemudian ada yang namanya ormas, organisasi masyarakat, ya, pelibatannya lebih agak luas dan seterusnya. Ada beberapa. Nah, yang pertama ini saya katakan ini adalah amal jama'i. Ya, ini perbuatan bersama. Bekerja bersama. Supaya ini bisa sukses, maka hendaklah kita mengikuti arahan atau wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat yang dia sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa Asy'ari. Ketika keduanya diutus ke Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah. Tidak satu, tapi berdua. Ya, kalau berdua ini sudah amal wala takhtalifa. Ini kunci kesuksesan di dalam kita bekerja amal jama'i. Mudahkan, jangan dipersulit. Yani cari hal-hal yang mudah. La tunaffira. Berikan kabar gembira, motivasi. Wala tunaffira, jangan jadikan orang lari. Ya. Yang ketiga, tatawa'a. Saling taatlah. Mu'adz mentaati Abi Musa, Abi Musa mentaati Mu'adz. Ya, wala takhtalifa, jangan kalian saling berselisih. Ini bahasa Minangnya apa ini? Saiyo sakato. Ya, saiyo sakato. Jadi ketika kita dalam yayasan, bagaimana kita ini kompak, saiyo sakato bersama. Ya. Ada kawan mengusulkan dan usulannya jauh lebih universal ketimbang kita sebagai ketua yayasan. Pandang kita hanya sekecil, secuil gitu loh. Jangan kita memperkuat pandangan kita yang secuil ini, mengabaikan pandangan yang lebih. Sebagai ketua yayasan terkadang ide saya mungkin hanya terfokus pada satu. Mana yang lebih bermanfaat, itulah yang didahulukan.
yayasan kita akan bisa bekerja dengan baik. Ya, dia ketua. Dia punya tanggung jawab. Dia akan bisa melihat, dengar, berbicara. Rapat, tanya nih masing-masing. Ini tinggal kesimpulan. Sama dengan dosen yang ngajar S2, S3. Ini ngomongnya apa, akhirnya disimpulkan oleh ketua. Mana yang lebih aslah, mana yang lebih anfa, itu dia yang menjadi yang perlu kita jadikan sebagai dasar kita mengambil. Maka tentu keikhlasan kita kedepankan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasilah, bukan adalah serana di dalam mencapai dakwah. Ya. Kemudian kawan punya SDM yang baik, misalkan bahkan kepada orang yang keuangan, ya, jangan istilahnya pengurus comot aja ya. Enggak. Kalau pengurus masjid adalah kayak gitu kan. Berikan orang-orang yang ahlinya. Allah Ta'ala alam. Setelah mengenal sunnah, saya pelan-pelan merubah tradisi keluarga. Pas yang kirim-kirim doa lewat perantara dupa. Sekarang saya berubah ukuran makan biasa. Ustaz, saya tidak tahu nih perantara dupa ini apa. Gimana? Dibawa gini-gini. Oh, nanti ada asapnya. Asapnya. Ya, rubah pelan-pelan. Ya, bagus. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan mereka mencerna, ya. Saat ini marak wisata mengunjungi masjid yang hanya dimanfaatkan untuk selfie saja, bahkan selfie di dalam masjid. Dari wisata religius, apakah tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan adakah dalil untuk masjid pada saat wisata religius? Baik. Sekarang ada orang datang ke rumah kita, langsung masuk, dia selfie dan keluar lagi. Apa kata orang? Ya, ini orang yang tidak berterati. Masa masuk ke dalam rumah nggak sapa-sapa, masuk rumah selfie keluar lagi dia. Ya. Masjid itu rumah yang punya adab dan etika. Kita akan iman bertambah. Allah itu tidak kita agungkan. Wa man yu'azzim syair Allah mengagungkan syiar-syiar, dan adalah syiar Allah. Dari bentuk ketakwaan hati. Takwa kita nggak tambah. Kenapa? Masuk masjid tidak ada menganggap bahwasanya itu adalah sebuah syiar Allah yang harus kita agungkan, yang kita hormati. Yang kita di luar, di dalam beda. Yang kita punya adab-adab yang mana harus kita lakukan. Nabi SAW sedang khutbah, banyak sahabat masuk ke dalam masjid, duduk, Nabi berhenti khutbah, menegur. Apa kamu sudah sholat atau belum? Kalaulah tidak, saya di masjid itu, yakni dzatu ahamiyah, kalaulah tidak penting,
Tentu tidak berhenti dari khutbahnya, lanjutkan aja khutbahnya. Tapi Nabi tegur. Sudah duduk juga orangnya. Ya. Apa kata Nabi? Qum fasalli raka'atain. Berdirilah. Salatlah 2 rakaat. Ya. Maka ini dalam satu sisi adab. Yang kedua, kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak ada bersengajaan berangkat di dalam mencari ketaatan kecuali kepada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjid Aqsa. Jika kita datang ke sana untuk mencari pahala, mencari keimanan, ya, itulah tempatnya. Pergi ke tempat wisata, melihat gedungnya, ya sudah, lihat gedungnya bagus katanya. Itu tidak namanya, kalau wisata religi itu kepada 3 tempat ini. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu namanya wisata religi. Selain dari itu enggak. Wisata yang wisata aja. Lihat bangunannya, katanya bangunan Masjid A bagus. Ya, saya mau pengen lihat seperti apa gedungnya. Ya, tidak dimakan dengan religi. Semuanya makan dengan apa? Religi, musik religi, disco religi mungkin boleh juga. Ada macam-macam kan? Ya, wa religi bari minhu. Ya, agama lepas diri darinya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ini masjid Masya Allah punya sejarah yang luar biasa ini ya. Saya lihat perubahannya luar biasa. Karena disinilah di awal-awal kita juga bagian dari dakwah kita. Alhamdulillah ini kita jaga dengan baik ya, kita pupuk ya, kita berikan perhatian ini. Semoga ini berkelanjutan terus ya, sebagai dari salah satu pusat ya. Karena kalau dalam di Muhammadiyah memang masjid itu sebagai tempat ya, kaji. Dan alhamdulillah saya di pengurus Muhammadiyah Sumbar DPW, saya bagian dari Majlis Tarjih di periode 2022 sampai 2027. Ya. Jadi ini masjid adalah dianjurkan ya untuk memarakkan masjid itu sebagai tempat ya, majlis ilmu. Dan ini alhamdulillah kajian-kajian sunnah ya selalu jadikan masjid adalah tempat kita mengaji ya. Mudah-mudahan ini selalu kita bisa jaga. Semoga Allah Subhanahu berikan pahala kepada setiap yang punya peran untuk mewujudkan kajian-kajian kita, kajian sunnah ini, karena kita mengikuti sunnah Muhammadiyah. Ya, itu nisbatnya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Karena kita mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.